Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado semester 3. Saat ini kelompok kami akan membahas tentang pengantar akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu akuntansi. Menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants, akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang segala transaksi dan kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan kemudian menafsirkan hasilnya. Selanjutnya, menurut AAA atau American Accounting Association, akuntansi sebagai proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang memungkinkan penilaian dan pengambilan keputusan yang berharga oleh pengguna informasi. Selanjutnya, akuntansi bergerak dalam 3 bidang usaha, yaitu yang pertama, jasa atau service bisnis, yaitu perusahaan yang mendapatkan labanya dengan cara menjual jasa dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, dagang atau trading bisnis, yaitu perusahaan yang mendapatkan labanya dengan cara membeli terlebih dahulu barang atau dagang, kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, industri atau manufacturing bisnis, yaitu perusahaan yang mendapatkan labanya dengan cara membeli barang atau bahan mentah, kemudian mengolahnya dengan mengeluarkan biaya, dan setelah menjadi barang jadi, dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi adalah sebuah proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara teratur untuk dijadikan sebuah laporan atau informasi akuntansi dalam kurun waktu tertentu. Dalam siklus akuntansi terdapat 9 tahapan, antara lain yang pertama, identifikasi transaksi, yaitu mengidentifikasi transaksi apa saja yang telah berlangsung selama periode tersebut. Berikut posting jurnal ke buku besar. Jurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar. Tempat untuk mencatat dan meringkas transaksi tersebut disebut dengan buku jurnal. Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Menyusun neraca saldo. Neraca saldo berisi daftar akun-akun yang digunakan beserta nilai saldonya yang berfungsi untuk membuktikan bahwa sisi debit dan kredit telah balance. Membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan apabila ada kesalahan pada penjurnalan dan posting atau memastikan biaya dan pendapatan benar-benar telah dicatat pada periode yang benar. Baik, siklus akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo disesuaikan ini menjadi sumber data dasar untuk menyusun laporan keuangan. Nah, setelah disusun ayat penyesuaian atas akun-akun tertentu, akun-akun yang bersangkutan tersebut pasti mengalami perubahan nilai atau nominal. Berikutnya, menyusun laporan keuangan. Nah, pada umumnya, laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas, serta neraca. Nah, berikutnya yaitu membuat jurnal penutup. Nah, membuat jurnal untuk menutup semua akun yang berkaitan dengan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, tujuan dari jurnal penutup ini adalah untuk menghindari terjadinya perhitungan ulang pada periode akuntansi berikutnya. Menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari neraca ini adalah untuk melihat apakah akun telah seimbang atau balance. Untuk selanjutnya, memulai kegiatan akuntansi pada periode baru. Membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini sifatnya optional saja, jadi tidak harus dibuat. Hanya untuk transaksi tertentu, jurnal pembalik harus dibuat. Jurnal pembalik disusun pada awal periode akuntansi baru. Apa rumus persamaan akuntansi?
Rumus persamaan akuntansi yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Aktiva atau aset yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memberi manfaat ekonomi di masa depan, meliputi kas, piutang dagang, perlengkapan, beban dibayar di muka, tanah, gedung, dan sumber aktiva yang lain. Kewajiban atau liabilitas yaitu merupakan utang perusahaan kepada pihak ketiga yang penyelesaiannya biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya perusahaan, meliputi hutang dagang, hutang gaji, biaya yang masih harus dibayar, dan sumber utang lainnya. Modal atau ekuitas yaitu hak pemilik atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang ada, meliputi modal pemilik, investasi pemilik, dan sumber modal lainnya. Pendapatan yaitu kenaikan dalam ekuitas sebagai akibat dari penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan, meliputi pendapatan penjualan, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan sumber pendapatan lainnya. Dan yang terakhir, beban, yaitu timbul atau terjadi dalam melaksanakan aktivitas perusahaan yang normal dalam rangka menghasilkan pendapatan meliputi beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, dan sumber beban lainnya. Oke guys, sekian pembahasan dari kelompok kami. Have a nice day. Bye-bye.